Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini hadis 42 kalau ulang 7. Padahal ini anggap khatam. Anggap khatam. Pokoknya kalau ini dalam hati pangeran ketika nanti ngaji kilatan nomor ini kalau turuti pisang. Yang sama nyeranto alamat. Dari kalau korban. Terus ini ya kalau terangkan kalau milah itu ini mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang awal gak ada angka 7. Sebelum kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungannya pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mubeng begitu, sa'i begitu, langit Islam pangeran sapano samawat, Fatihah di Islam sab'am minal masani itu aja. Terus kalau niku kilatan ini kan hadis kabeh 42. Kabeh gak mungkin nak siji kesikian. Ini tengah-tengah itu. Semoga kalau waca hadis 1, kalau terangno mungkin saya badhe maghrib sami kilatan. Tapi insyaallah tak jamin itu. Saya tak jamin pinten? Itu terus baris nganggep sampean alim terus di sana. Pokoke ngono. Saya yakin ono Isra sana buktine kowe napa? Saya yakin ahli napa? Swarga. Manjan ana indah doni napa? Mana yakin ahli neraka ge monggo ngareng lebokno. Ada yakin ahli napa? Yang kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Saking Amiril Mukminin. Manane Amir pemimpinnya tiyang mukmin. Rupanya Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Angin mestinya utawi pentingnya amal atau saya amal utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula manani ngangge madzhab Syafi'i utawi saya amal iku binniyat iku tulan ya. Atau madzhab Hanafi niku utawi sempurnane amal iku binniyat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak sah. Cara madzhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Sehingga Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat napa? Sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, kalau keyakinan kula niku bener Imam Syafi'i. Berarti kowe ngekeki wong ayu duwe, iku imma order ben gelem mbek kowe. Wa imma niat ngamal mergo rondo saiki. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kowe lomo kono seneng kowe terus tetep biasa berarti niate niku. Nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya. Niat. Ya cara Imam Syafi'i. Nah cara Abu Hanifah mboten. Ya mau niat itu ora penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ono hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli imri'in. Angin mestine iku manfaat kedue saben-saben wong suci. Ma te apa wae nawa kang niat sapa kulumri. Jadi sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niatnya masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku statusnya jenengan ing dawuh niku terserah niate jenengan. Iki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko tisapane wong kanat ana apa hijrah itu. Apa pindah iman manane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah manane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Itu jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan, ya Rasulullah saya ingin hijrah ke Madinah ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe kanjeng Nabi la hijrah ba'dal fathi. Saiki Islam wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah napa? Fisik karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu karena sudah ditaklukkan oleh napa? Islam. Terus dawuh kanjeng Nabi tapi wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang
Allah. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Kemana nih hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi. Artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga apa? Hijrah. Makanya teman-teman disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju kemapanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat. Pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong. Mongko te statuse wong ya dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Bon berarti wong bener wong apik. Wa man sapane wong kanat ana apa hijratuhu pindeman iki dunya demi donya. Yusibu kang bakal untuk sapa man ha ing donya, mekenani cara iku. Awi mraaten to niat untuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kihu niat nikah sapa man ha ing imroah, iku fa hijratu. Mongko te status hijrah man, iku ilama maring perkara. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Terus niki kalau terang dong ya, pokoknya niki final terang ya, artinya final hidup ini anggap final. Pun ngantul dulu. Kulo niku gadah tulisan, sing kulo betul ngalor gitu, termasuk teng tas kulo niku ono terus tak tulis teng amplop kecil, teng tas kulo, teng budi-budi kulo betul. Kulo niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang wedine ngeten di surga itu kan. Kita sudah final, artinya final itu ya dianggap nih swarga terus selawasin apa? Lawas. Setengah guru nasing dipersek ya amen ngeloni nopo. Jajari nasing dendam mangan enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi, hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu di rumah tenang, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita, zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahe ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mbek donya. Ya penting donya mergo swarga iku digawe kaya ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah api, jalukane bojo. Di mobil api, jalukane bojo. Di tabungan akeh, jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi idat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, okombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, ana wong nyileh. Gak ono kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi. Yo ono sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong itu nang soleh kan bojo, mau nang elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontok nama Mustafa wong itu mana apa? Demenan. Eman raine mbek jenggot Pak. Ajare yo mungkin nae. Jenenge manusa. Tapi kan suudon haram no. Suudon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya tuh nganggap di dunia itu penting sekali. Di luar itu ke poso niku. Ini kan tesis awal, ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30 terus. Pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8 insya Allah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue saling no. Ini kalau terang nomalik. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu
an al haqqabil mauta. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok tangilan ibadah, wes dada terus mlebu swarga. Jadi swarga ning makane kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Kadang-kadang kita ini pecundang, kowe masuk swarga seneng apa? Keselen poso. Sholat kok sing mburi malah. Oh. Talah cababahmu. Jangan-jangan turunane sopo. Makanya apapun salah kita, kalau sebagai manusia salah saya banyak. Kowe luwih akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim, ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Kayak tadi misalnya, dia mapi untuk jalurane bojo, dia mobil api jalurane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu rabi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben payu rabi, boleh gawe omah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua, makanya kata Nabi oleh gojlok, ada orang yang orientasi hijrahnya ila wahi wa rasulih. Nabi mengulang lagi, fa hijratu ila wahi wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu, atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget, untung Rogen gak ngalami. Iku kan terus gue di rumah api ala sama Rogen, gawe no bojo, ganti mobil, lo rawai-wayah demi sobo. Jadi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak ebe ya. Mulane di bocah elek kadang barok, karena apa mah elek, celek kena mampe. Kenapa kan ratu ke mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha e. Berarti kayak mau mapat mergo mangkel bojo. Iku ya sama, berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritanya, kowe nak ngaji mbek wong alim, aja sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng ning swarga dada wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman tenggonya kula eling jenengan sehingga maca subhanallah sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan makhluk jenengan swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdika. Paham ya? Meskipun kowe ya manusa kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa insa'a faja'alna guna afkara rokin paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promo jarene 70. Asli. Paham ya? Terus kula suwun iki mumpung teng donya ayo do seneng sujud. Ya sesuai si Imam Mustafa Allah Rufin lah pokoke sujud itu barang ora usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang turun imami, kan uang ora terlalu sombong. Kalau nu mati kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai engkau ya Allah, saya berjuang demi engkau.
saya punya sentimen keagamaan di minggu. Maka kabeh swarga piye-piye iku kadang nyun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah, berarti kita hidup demi Allah. Nah, itu lebih keren, berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Terus ketiga, mau kan kalau sebut dua, ketiga walau la an naltaqita tibal kalam kaman altaqitu fi tamr. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ila'i kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Maknanya aku ning dunia aku seneng. Biar aku melok nyeleksi mana kalimat sing untungno Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya sih nomor aku ning dunia aku luwih semangat dibanding swarga. Biar ning dunia aku anane khidmah. Nah ning swarga anane mendapat. Cara pikirannya orang cinta seneng khidmah apa seneng mendapat? Seneng khidmah, seneng memberi, seneng memberi kontribusi timbang sekedar itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Aku yang muni seneng Allah be Rasul tapi kepingin tuh. Waktu kali ke pacaran seneng meloroti. Iku etika tak ngawur deh. Gue mau uang gue mikir. Wan gue nak ngaji gue semangat. Dia kalau pas ngaji gue memberi kontribusi nih umat kaji Nabi jadi pinter. Paling gak ya rontok lah. Misalnya pinter-pinter ya rontok. Orang narjeno pinter malah kecewa malah lara hati. Kulo nu nggih menuso Kang, nanti salami template yang nggih seneng tapi terbatas. Dia mari hisab, dia ku hak saya. Mendapat itu juga pasti seneng. Yes biasa, seneng udah rahmati pangeran. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Dia aliatul ya khairum hadis sesuatu. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi lebih seneng. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis akeh niatem wis seklah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umam kenang neka nang di anak syukur-syukur akeh. Berbaku bangga nang umatku akeh. Rawahu riwayat hadis sapa Imam al-Muhaddisin, sapa imam lorone ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mu'tan Muhaddisan keliru. Imam al-Muhaddisin ini nak sing harokate keliru. Lah nak Imam al-Muhaddisan imame wong loro sing ahli. Sebenarnya Imam al-Muhaddisin, imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis wa Bukhari wa Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nasaburi fi sahihayhima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari Muslim alladaini rubani kitab loro huma kang utawi kitab loro iku as-sahihul kutub luwih sahih kaya kitab al-musannafati kang den di sahih kitab sing dikarang Bukhari Muslim. Lah nek Quran niku ora mlebu nomor 1 mergo Quran iku ora termasuk kitab sing di Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi.